Pokoknya apa yang penting saya sudah datang pada mediasi, tapi saudara Haris nggak datang ya sudah. Karena tidak memiliki legal standing, maka surat dakwaan jaksa penuntut umum cacat formil. Kami sadar dari proses ini memang proses yang cacat hukum, tapi kami akan melawan dengan sehormat-hormatnya, dengan sekonstitusional-konstitusionalnya. Setelah mediasi dan pemeriksaan, perjalanan Haris dan Fathia harus singgah di kursi persidangan. Drama persidangan menguji logika dasar kita sebagai warga, terlebih bagi yang buta hukum. Bahkan sejak sidang pertama digelar. Nah, sebenarnya dari bisnis militer ini kita juga bisa ngelihat bahwa tadi ya relasinya bisa ditarik gitu antara konsesi-konsesi itu sebenarnya ada satu kerucutnya. Hari ini mereka bersedia diri menjaga gedung ini dari akses terhadap publik. Pertama akan terlebih dulu kami memeriksa terdakwa saudara Haris Azhar. Untuk itu sebelumnya akan kami mengecek dulu identitas saudara. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ini adalah sidang perdana Haris dan Fathia. Jaksa penuntut umum terlebih dahulu membacakan dakwaan untuk Haris Azhar. Bahwa terdakwa Haris Azhar bersama-sama saksi Fathia Maulidiyanti dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021 atau setidaknya. Setelah 1 jam lebih pembacaan dakwaan, kini giliran Fathia Maulidiyanti. Terdakwa Fathia Maulidiyanti bersama-sama saksi Haris Azhar dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021. Apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut ini menjadi masalah. Sebab kesaksian Haris untuk memberatkan terdakwa Fathia dan kesaksian Fathia digunakan untuk memberatkan Haris. Bagi Arif Maulana, ini melanggar prinsip peradilan. Ini yang kemudian kita lihat. Mestinya itu tidak dilakukan karena ini melanggar prinsip fair trial, prinsip peradilan yang adil. Di mana seseorang itu tidak boleh kemudian memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Karena sebetulnya kasus Haris Fathia ini kasus yang sama, begitu ya. Saksinya sama, gitu ya. Peristiwanya sama. Dan kemudian yang dituduh sebagai pelaku, gitu ya, tersangka, terdakwa itu sama. Tindak pidana yang dikenakan pun dalam dakwaan juga tidak berbeda. Di antaranya adalah pasal soal berita bohong, gitu ya, pasal pencemaran nama baik, fitnah yang ada di KUHP maupun di Undang-Undang ITE, gitu. Itu yang dikenakan kepada mereka. Ya mestinya kemudian bisa dilakukan penggabungan. Tetapi anehnya kemudian mereka menyadari ketika sidang pemeriksaan saksi korban Luhut Binsar Panjaitan, jaksa minta untuk pemeriksaan Luhut Binsar Panjaitan ini dilakukan bersamaan. Keanehan yang dimaksud Arif terbukti pada sidang ke-6. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhirnya Yang Mulia memutuskan untuk menggabungkan antara perkara Haris Azhar dengan Fathia Maulidiyanti. Kami ingin bertanya. Ini yang kita melihat kok tidak konsisten, gitu ya, dengan posisi awalnya. Dan maka dari itu kita melihat bahwa mestinya memang sejak awal itu digabung, begitu ya. Sekali lagi ini bicara prinsip ya. Sebagaimana saya katakan tadi. Apa yang kami pertanyakan? Kami ulang sekali lagi. Apakah ya pemeriksaan saksi yang digabung hari ini hanya berlaku untuk saksi Bapak Luhut Binsar Panjaitan atau juga berlaku untuk saksi-saksi yang lain? Termasuk ya, sudah cukup jelas yang mulia pertanyaan kami. Untuk saudara saksi
Luhut saja. Saja? Ya, Oke. nanti saksi Hanya berikutnya untuk akan dijadikan satu juga, ya. Tidak hanya. Dan alasannya adalah, seingat saya ya, beliau ini kan orang sibuk ya. Agendanya ini luar biasa. Jadi mereka sepertinya khawatir kalau kemudian di split, dia harus diperiksa ulang dalam perkara yang sama. Belum tentu dia bisa ya secara waktu, dan yang kedua belum tentu dia mau. Ini pejabat ini gitu ya. Saya melihatnya demikian. Dan saya kira kalau begitu alasannya, ini menunjukkan pertama tidak konsisten dengan sikapnya di awal, dan yang kedua ini diskriminatif. Kedatangan Luhut di pengadilan tak hanya mengubah situasi di dalam ruangan. Saat Luhut datang, semua agenda sidang di pengadilan ditunda. Dan kericuhan ini adalah orang-orang yang ingin datang untuk menyaksikan jalannya persidangan. Termasuk juga tim kuasa hukum, Arif dan kawan-kawan. Jangan tutup pengadilan ini. Sidang ini dibuka dan dibuka untuk umum. Ini dia ada surat kuasanya nih, Pak. Karena saya pada saat itu sebagai kuasa hukum, ya bagian dari tim kuasa hukum yang bersidang pada saat itu menjalankan tugas profesi kami sebagai advokat, itu bahkan kesulitan untuk bisa masuk ke, jangankan ruang pengadilan, masuk gedung atau bahkan pekarangan pengadilan saja itu sulitnya minta ampun. Jadi pagar pengadilan itu ditutup rapat. Polisi udah digunakan alat kekuasaan. Polisi tunduk terhadap alat kekuasaan, teman-teman. Saya kuasa hukum mau sidang. Ini ID card saya dihambat di sini. Ini pelecehan terhadap profesi advokat, teman-teman. Saya advokat loh. Advokat bisa sampai sesusah itu kan. Udah nggak baik-baik saja nih negara. Udah tidak baik-baik saja nih bangsa. Harusnya malu kita. Saya sebenarnya malu. Video saya viral seperti itu. Tapi kemudian saya bingung kenapa tidak ada evaluasi dari peristiwa itu. Ini kan harusnya evaluasi kita sebagai sebuah bangsa dan sebagai sebuah negara. Apakah benar ini bangsa yang kemudian mendasarkan pada negara hukum, atau jangan-jangan ini adalah negara yang berdasarkan kekuasaan? Karena ketika ada pejabat yang berkuasa sedang bersidang, begitu istimewanya diperlakukan. Saat Ma'ruf menembus gerbang pengadilan, Arif dan kuasa yang lain masih terhalang di pintu masuk ruang sidang. Ini kuasa hukum ini. Perintah pengadilan pengadilannya? Mana orang pengadilannya? Ketika pejabat publik mau sidang, wah, dia dipersilahkan. Dia sudah siap di dalam. Itu di persidangan Pak Luhut sampaikan sudah hadir tepat waktu. Iya, tapi kemudian kami yang hadir juga tepat waktu, akhirnya harus terlambat. Karena memang ditutup pengadilannya. Bahkan untuk masuk ruang sidang, itu juga pintunya ditutup. Dan ini sebetulnya menunjukkan gambaran bagaimana hukum hari ini itu ternyata tidak lepas dari intervensi kekuasaan. Kalau saya melihat begitu. Jika memang yang mulia membuka terbuka untuk umum, kami mohon buka pintu pengadilan, buka pintu pagar, keluarkan para TNI dan Polri dari ruang sidang ini. Ya baik, untuk persidangan ini silakan pintu utama dibuka, tetapi kami tetap membatasi yang masuk tidak bisa melebihi dari kapasitas yang sudah ada. Kalau sampai berdesak-desakan dan lain sebagainya terlalu sesek, kami persilakan untuk Baik, terima kasih banyak. Memang sidang itu harus dibuka. Jadi bukan pada akhirnya. Itu kan dasarnya memang harus seperti itu. Kan pertanyaan harus kita balik. Kenapa sih harus mengalami seperti itu? Padahal ini persidangan adalah pengadilan yang terbuka. Ini bukan kantor Luhut Binsar Panjaitan yang kemudian harus dijaga ketat. Ini pengadilan yang harus terbuka dan harus dibuka dengan semudah-mudahnya untuk bisa diakses semua masyarakat. Tadi
Alasan kapasitas memang logis. Kepadatan di dalam ruang sidang memang tak seperti sidang-sidang sebelumnya. Tapi pada situasi ini, kita bisa bandingkan dengan banyaknya masa saat sidang Jessica Wongso. Tak ada penutupan pada gerbang pengadilan, bahkan ruang sidang. Di depan sini tadi karena kami tidak bisa masuk ke dalam ruangan sidang karena terlalu padat. Di depan Ketika sidang yang mestinya dibuka dan terbuka untuk umum itu kemudian tertutup ternyata, ya, atau ditutup untuk umum, ini bisa berakibat pada persidangan itu, atau itu kalau dalam konteks pengambilan putusan, itu bisa dianggap batal demi hukum. Jelas sekali itu tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jika ini bisa disebut sebagai pelanggaran, bagaimana dengan ini? Yang sebelah kiri ini adalah saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan yang kanan adalah saksi dari penasehat hukum. Yang mulia mohon untuk kembali ke prosedur pembuktian. Kami di sini bertanya tentang pembuktian, originalitas evidence. Jadi kami bertanya kepada ahli. Tadi sudah dibilang ada cloningnya sama, tapi kalian tidak mau. Ada cloning yang isinya sama. Pertanyaannya apakah flash disk itu KW atau gimana? Yang mulia kami nggak mempermasalahkan hal tersebut. Tidak memungkinkan untuk membuka file itu di sini. Jadi kami tidak bisa juga, kita tidak bisa memaksa gitu. Ya, itu apa? Nanti surat dalam pembelaan aja. Yang mulia, kalau begitu kami akan dalam kesimpulan kami akan kami anggap buktinya itu tidak valid, yang mulia. Dan ini saat sidang ke-20. Pertanyaan yang diulang-ulang. Pertanyaannya berbeda. Jawabannya diulang 3 kali. Ya, sebentar. Saya ambil alih pertanyaannya. Saudara penuntut umum, saya ambil alih pertanyaan saudara. Hanya 2 pertanyaan. Saudara pernah menonton YouTube-nya si saudara Fatiah Atasar? Pernah yang mulia. Pusatnya? Pernah. Nah, itu ada kata-kata yang dipertanyakan sama jaksa. Ada kata-kata Luhut. Ya. Ada kata-kata bermain-main pertambangan di Papua. Ketiga ada kata-kata penjahat. Itu saya saudara waktu nonton itu ada nggak dengar kata-kata seperti itu? Itu dulu jawab itu aja. Ada nggak? Ada tidak? Ada yang mulia. Ada. Stop. Ya. Kalau ada waktu hasil penelitian itu ada nggak kata-kata itu? Waktu hasil riset saudara itu ada nggak kata-kata itu aja jawab cukup. Ada tidak? Jangan banyak-banyak bicara, jangan banyak ngomong. Ada nggak? Iya yang mulia. Hah? Hasil riset. Ada tidak? Saudara jawab. Saudara jawab. Ada tidak? Hasil risetnya. Terkait dengan kode etik ya dan pedoman perilaku hakim itu diatur mengenai perilaku adil yang mesti kemudian ditunjukkan oleh hakim dalam proses persidangan. Dalam proses persidangan Haris dan Fathia, kita sebetulnya juga bisa melihat bagaimana majelis hakim antusias untuk bertanya, bahkan cenderung mencecar gitu ya kepada saksi atau ahli ketika saksi atau ahli yang dihadirkan itu dihadirkan oleh kuasa hukum atau saksi atau ahli yang memang dihadirkan untuk meringankan terdakwa. Sebenarnya masih banyak yang bisa disajikan sebagai sebuah hal yang janggal. Bahkan bisa disebut sebagai pelanggaran saat persidangan berlangsung. Nah ini saudara, suaranya kan seperti perempuan gitu loh. Ini tolong keras sedikit Pak. Sudah keluar konteks yang mulia. Berdasarkan Komisi Judisial mohon dicatat bahwa ini adalah juga pelanggaran etik dan disiplin oleh yang kami sampaikan tadi bahwa kami hanya menyediakan fasilitas 12 tempat duduk untuk penasihat hukum dan 12 tempat duduk untuk jaksa penuntut umum. Baik, silakan saudara yang supaya jangan ada yang berdiri. Kita akan mulai ini. Padahal pada sidang pertama ada 13 kursi yang tersedia. Meski kursi ke-13 itu pada akhirnya harus dikosongkan karena perintah majelis hakim. Saya kira ini mestinya tidak menjadi halangan, tidak jadi soal.
bisa dicarikan gitu ya. Karena ini kaitannya dengan tugas profesi gitu ya. Mandat undang-undang loh gitu ya. Mestinya ini masalah kecil lah untuk pengadilan. Kemudian harus dijadikan catatan, saya kira sepanjang saya beracara di pengadilan baru kali itu ya saya melihat pengadilan semacam di booking seperti acara khusus pernikahan begitu ya yang digunakan oleh pejabat publik. Bahkan kita tidak tahu ada pengumuman resmi dari pengadilan. Yang ada, yang saya lihat itu hanya pemberitahuan dengan secarik kertas, hari ini pengadilan ditutup sementara. Bayangkan bagaimana hak para pencari keadilan yang lain. Seharusnya tidak ada sama sekali nih kriminalisasi ini, gugatan ini, tuntutan yang mengada-ada itu. Seharusnya pengadilan memutuskan membebaskan Haris dan Fathia karena tidak ada yang salah. Ini bukan urusan pribadi, ini urusan publik.